kemungkinan gugurnya koalisi perubahan ini. Kok dari tadi diulang-ulang, ini ada apa, Mas? Sebenarnya yang ulang-ulang ente, bukan saya. Saya nyebut sekali, ente tanya berkali-kali. Saya nyambung juga nih, kemarin kan belakangan Pak Mahfud juga bilang kan bahwa ada potensi nih Pak Anies sebenarnya bukan Pak Jokowi yang jegal, dari dalam ada dari Kalau dalam saya kemudian mengulang-ulang itu karena memang dari kubu koalisi perubahan sendiri, bahkan Mas Anies sendiri menyampaikan itu kan. Pak Denny Indrayana setiap hari WA-an dengan saya juga menyampaikan itu begitu. Jadi kekhawatiran di sana itu ada. Jadi kalau saya mengulang-ulang itu karena yang di sana itu memang mengkhawatirkan. Jadi kalau memang terwujud, ya itu cuma membenarkan kekhawatiran saja, nggak apa-apa juga dalam politik. Itu sebagai fenomena kan gitu. Kalau nama adalah doa, bikin perubahan itu kira-kira salah doa. Kalau Allah nggak pernah salah. Salah yang berdoa. Gitu. Salah sendiri minta gitu. Gus, masuk kita ngomongin soal cawapres. Nah, dari tadi udah beberapa ngomong katanya Jokowi udah menyodorkan 3 nama dan sebagainya. Kalau P3 sendiri gimana? P3 belum menyodorkan nama secara resmi, tetapi kita menyodorkan keinginan yang diwujudkan sebagai putusan Rapimnas bahwa cawapres kita mohon agar bisa berbaju P3, ber-KTA P3, menjadi anggota P3. Begitu. Begitu ya? Ya, karena sebagai sebuah keinginan partai politik untuk mendapatkan kotel efek pengusungan calon, wajar. PDIP sudah dapat Ganjar Pranowo. Tentu kami sebagai partai yang pertama kali memberikan dukungan, harapannya adalah, atau manuver Partai Persatuan Pembangunan memberi dukungan itu kan, dalam politik tidak ada yang gratis. Iya kan? Kita ke toilet aja bayar 2.000. Kecuali setelah Pak Erik menjabat, kemudian gratis untuk BUMN. Kan begitu ya? Ini bukan promosi Pak Erik, kalau promosi ya. Hitung-hitungan Nah, tetapi saya ingin katakan bahwa itu keinginan wajar. Jadi kita berharap cawapres ini memberikan kotel efek kepada Partai Persatuan Pembangunan. Tapi Bu Mega meminta dibahasnya nanti bulan Juli. Bulan Juli? Juli. Bulan depan. Artinya ini belum ketemu nih antara maunya Pak Jokowi kalau soal cawapres soal maunya cawapres. Bu Mega ini belum dipertemukan. Belum. Artinya Pak Jokowi menyampaikan sejumlah nama, kemudian Bu Mega tentu juga seorang yang sudah ditegaskan berkali-kali kan pada waktu itu. Saya tuh orang yang irit bicara. Kalian tanya saja sama politisi-politisi yang boros bicara. Itu politisi klasik itu Bu Mega itu. Jadi beliau lebih suka mendengar. Tapi sekali mengambil keputusan karena banyak banget yang didengarkan, biasanya pas. Nah, kalau bicara melihat kemarin-kemarin nih, sebenarnya diusulin P3 terutama di era Mas Romi ini kan pasti moncer sebenarnya. Benar. Kiai Ma'ruf dulu siapa orang mikir ketika Gus Romi ngomong nanti Kiai Ma'ruf ya salah satu ya. Nggak ada yang ngomong. Nggak ada orang percaya ya. Nggak ada yang percaya gitu kan. Meskipun pada akhirnya saya berakhir nangis juga ketika sebagai santri kultural gitu kan. Kiai Ma'ruf nih gitu kan. Betul. Nah itu kan nggak pernah dihitung, disurvei nggak pernah terpotret. Sama dengan ketika saya menyebut Kiai Nasaruddin Umar kan. Nah, kemarin kan juga orang dihitung ini nggak pernah masuk di survei, nggak pernah disebut orang begitu ya, tiba-tiba kemudian muncul begitu. Begini, saya tentu bukan menyebut karena mendapat ilham dari langit. Makomnya belum sampai ke situ begitu. Tapi saya menganalisisnya mendasarkan kepada pola. Kita lihat pola Bu Mega yang konsisten sejak pemilu tahun 99. Wakil beliau pada waktu menjadi capres itu adalah Pak Hamzahas. NU, tua, luar Jawa. Ya, itu satu. Yang kedua, beliau mengambil pasangan waktu itu almarhum Kiai Hashim Muzadi. NU, tua. Bukan luar Jawa. Ada 2 kesamaan pola yang sama ya. Luar Jawanya enggak, tapi NU dan tuanya masuk. Kemudian yang ketiga, beliau memasangkan Pak Yusuf Kalla kepada Pak Jokowi. Dan itu adalah NU, tua, luar Jawa. Gitu. Kembali lagi berulang. Kemudian 2019 beliau memasangkan lagi Kiai Ma'ruf. NU, tua, luar Jawa. Mohon maaf, yang namanya Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya kan itu etnis ya. Banten, kalau Banten sama Sunda kan beda lagi begitu. Jadi ada konsistensi pola di situ. Megawati hari ini adalah Megawati 30 tahun silam sebelum jadi ketua umum. Tidak berbeda. Jadi apa yang membuat kita berharap Ibu Mega akan berubah?
Tidak. Karena Bu Mega itu orang yang setia kepada pola. Gitu. Ada politisi yang setia kepada market. Apa maunya publik, apa maunya rakyat. Saya melihat Bu Mega orang yang mencoba mengkompromikan, tetapi saya lihat konsistensi itu pada pola. Jadi bisa jadi yang akan dipilih menjadi calon wakil presiden besok adalah NU tua luar Jawa. Gitu. NU tua luar Jawa. Iya. Apakah dari 4 kali tadi kan ada satu yang tidak luar Jawa. Iya. Ya. Apakah kemudian akan berulang? Gitu. Yang tiba-tiba kemudian Jawa. Nah, kalau itu terjadi siapa? Ada Habib Lutfi misalnya. Ya, beliau ketua Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ya, ketua perhimpunan Thariqah yang diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama. Bisa saja begitu. Tetapi setidaknya pola maksimalnya NU tua luar Jawa. Nah, bagaimana dengan Sandi misalnya? Ini pemegang Kartanu. Ya. Saya mau sebut NU, dia sekarang pengurus Majelis Kreatif PP Muhammadiyah gitu. Saya tanya sama dia juga, bro, ente gimana? Ya saya pokoknya ikut umat aja deh. Gitu. Jadi Muhammadinu begitu. Jadi kita nggak ngerti lagi dia apa gitu. Tapi yang paling tidak, kalau mau diurut-urut, ibunya katanya pernah menjadi pengurus Fatayat di Gorontalo dulu. Jadi memang ini masih ada ketemu lah NU luar Jawanya. Masalahnya dia muda. Itu tuh masalah sekaligus berkah. Masalah itu untuk beliaunya, gitu ya, karena mudanya ini tidak masuk dalam pola yang konsisten selama 4 kali Bu Mega memilih. Tetapi berkahnya itu kalau memang kemudian kita mengasumsikan pemilih pemula atau pemilih muda memilih yang muda juga. Meskipun dalam berbagai survei ternyata enggak. Tidak semua pemilih muda itu atau enggak ada hubungan antara muda pasti milih muda enggak juga. Gitu. Jadi ini kemudian menjadi tidak relevan, tetapi yang pasti relevansinya adalah Sandi adalah figur dengan elektabilitas tertinggi di dalam semua pilihan calon wakil presiden yang surveinya digelar, gitu. Jadi Ganjar hari ini bukan Jokowi 2014, artinya tingkat elektabilitas Mas Ganjar hari ini memang belum menyamai Pak Jokowi, gitu. Sehingga memang butuh suntikan elektabilitas dari calon wakil. Nah, tetapi ketika Bu Mega nanti pada akhirnya memutuskan bersama dengan kita merundingkan, pasti kan sudah dihitung. Oke, kalau kita nggak mendapat sumbangan elektabilitas dari calon wakil presiden, terus dari mana? Oke, partai kerjanya harus begini, mungkin kepala-kepala daerah kita harus begini, dan seterusnya. Begitu. Ya, berarti titipan nih kalau ada yang masih pengen jadi cawapres nih, berarti harus NU dulu lah minimal. Karena begini, ada survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga Jepang, Nomura Institute kalau nggak salah, di tahun 98 dan kemudian dia survei lagi di tahun 2008 dalam kurun 2008. Jadi dalam kurun 2018 maksud saya. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Ternyata ada proses NU-nisasi di sosiologis Indonesia ini. Jadi artinya proses NU-nisasi itu orang yang mengaku NU di tahun 98 itu ternyata bertambah di tahun 2018 ini. Gitu. Pada jumlah yang sebelumnya itu 40-an, sekarang itu menjadi 50-an. Gitu. Jadi ada tambahan 10% lebih orang yang merasa NU atau ngaku NU atau terafiliasi NU gitu. Sehingga memang ketika kita berbicara apalagi angka Jawa Timur. Di survei yang saya gelar waktu saya menjadi ketua tim sukses Bukhofifah tahun 2008 itu 72 atau 76% orang Jawa Timur yang ngaku NU. Jadi memang NU itu faktor di Indonesia. Bahwa kemudian Gus Yahya menyebut, saya nggak suka kalau ada orang yang bawa NU ya bilang gitu. Dan yang salahnya sendiri besar. Iya. Gitu loh. Pasti digodain. Kalau nggak mau dibawa-bawa ya jangan besar gitu. Gitu. Iya. Nah, tapi kalau dari tadi disebut 3 nama Gus. Kalau P3 sendiri sebetulnya kemana? Boleh nggak? Kalau keputusan partai sampai hari ini belum diambil siapanya, tetapi bahwa yang paling lama berinteraksi, membangun komunikasi, kemudian intensitas pertemuan, kemudian pembahasan yang jauh mendalam itu memang dengan Pak Sandi, ya dengan Pak Sandi. Kalau ditanya gimana Prof Nasar, ketemu aja belum? Gitu. Saya ditanya, kenapa kok nggak ketemu, udah nyebut, bilang itu. Saya nggak mau kejadian tahun 2019 lagi. Saya udah ketemu dengan Pak Mahfud, akhirnya saya bawa ke istana pada waktu itu ditolak oleh 3 ketua umum yang lain. Jadi daripada kita bikin kecewa, ya sudahlah kita pokoknya mengalir aja dulu. Kalau Pak Sandi memang Pak Sandinya yang menemui kita terus.
gitu. Dan sampai terakhir pun minggu lalu kan Pak Sandi juga berkegiatan dengan kita. Cuma kita kan antisipasi kalau kemudian pola yang dipilih oleh Bu Mega itu berulang. Artinya, wah Pak Sandi bisa nggak masuk, gitu. Nah ini kan kita juga harus bersiap-siap dengan itu. Meskipun sampai hari ini Pak Ketum juga terus menyampaikan bahwa yang sudah serius, bicara lebih detail, apalagi beliau sudah menyampaikan secara terbuka keinginan untuk ber-KTA P3, dan Pak Sandi menyampaikan secara langsung kepada kita bahwa bagi saya berpolitik itu harus berbaju partai. Itu hormat. Gitu. Itu menguatkan politik kepartaian di Indonesia gitu. Karena kan sepanjang kita memilih jalan demokrasi, tidak ada ruang bagi kita kecuali memperbaiki partai politik. Gitu. Masih ada pertanyaan? Saya mau tutup. Silakan tutup aja. Gus, saya mau ini aja satu pertanyaan. Kira-kira bagaimana Anda meyakinkan orang untuk memilih Ganjar? Kan ini udah dukung Ganjar nih, ketiga. Anda meyakinkan orang untuk mendukung Ganjar bagaimana? Satu, Mas Ganjar terbukti bersih selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Yang kedua, Mas Ganjar terbukti mampu untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat tujuan investasi, dan itulah yang kita butuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Yang ketiga, Mas Ganjar mewakili sosok bineka dengan wakil seorang kader Partai Persatuan Pembangunan yang sangat religius, Gus Yassin, dan itu menciptakan stabilitas luar biasa di Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir, baik untuk kehidupan beragama maupun untuk kehidupan investasi dan industri yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan terakhir, Mas Ganjar adalah seorang ayah yang hangat dengan keluarga yang religius, dan itu dibutuhkan untuk masyarakat kita. Nah, Gus Romi ini lama nggak nongol, sekalinya nongol tiba-tiba banyak menyebar info A1 di mana-mana. Nggak berhenti-berhenti lagi. Nggak berhenti-berhenti, ngagetin orang. Iya.